selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Dini Hanifah Hasanah dari Program Studi Pendidikan Sosiologi 2024 dengan NIM 140562436. Jadi, adanya saya di sini, saya akan memberikan penjelasan pemaparan mengenai hasil analisis saya dari kasus Sirkus Oriental Sirkus Indonesia. Kasus Sirkus Oriental Sirkus Indonesia ini bertolak belakang prinsip keberlanjutan organisasi. Beberapa waktu lalu, ada mantan pemain sirkus Oci ini membongkar kisah lama pilu selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di Taman Safari Indonesia. Kita ke sorotan lain, saudara. Kehidupan kelam di balik cerianya sebuah pertunjukan sirkus diungkap oleh para mantan pemain sirkus dari Oriental Sirkus Indonesia atau OCI. Mereka mengaku kerap mendapat penyiksaan sejak kecil selama menjalani kehidupan sebagai pemain sirkus. Sampai akhirnya saya melahirkan, anak saya juga dipisahkan dari saya. Anak saya dipisahkan dari saya tidak menyusui, tidak dari rumah sakit, saya sudah dipisahkan. Di situ anak saya 2 tahun, saya baru ketemu dengan anak saya. Itu pun saya melihat anak saya bersama bayi-bayi yang lain ada di Pondok Indah itu. Butet tidak pernah tahu identitas aslinya. Sejak kecil, ia sudah tinggal di lingkungan sirkus bersama Oriental Sirkus Indonesia atau OJ. Kepada Kompas TV, Butet berkisah, ia dibawa ke lingkungan itu sekitar usia 3 tahun. Butet pun menjalani kehidupan sebagai pemain sirkus bersama dengan yang lain. Kehidupan pahit masa kecilnya di lingkungan sirkus bahkan membuat Butet sampai merasakan dijejali kotoran hewan. Kalau buat kita itu dipukul, latihan itu suatu hal yang makan kita sehari-hari. Di situ saya melihat, saya kaget. Terus saya berjalan, waktu terus kehidupan di situ saya kok seperti ini. Teman-teman juga sama seperti ini. Terus saya juga pernah buat kesalahan, anak-anak masa kecil kita makan nasi bungkus semuanya di sana. Saya ambil masakannya bos, daging empal. Itu saya ketahuan, saya tidak ngerti buat mereka itu sangat fatal. Kesalahan saya itu, saya juga tidak paham karena saya masih kecil, itu sekitar umur 9 tahun apa, saya tidak tahu, tapi saya langsung dijejelin, dipegangin, jejelin kotoran gajah itu. Saya tidak bisa apa dimakan, tambah hari saya tambah tertekan rasanya untuk kehidupan saya. Dipukul apa, itu sehari kita, show juga kalau kita jelek, masuk itu dipukul. Tidak tertawa juga dipukul. Tidak senyum. Tidak senyum kalau pas lagi show itu juga dipukul. Terus selalu hari lepas hari kita jalani seperti itu. Mereka melaporkan kebenarannya pada Wakil Kementerian Hak Asasi Manusia, Mugianto. Nah, ada salah satu mantan pemain sirkus Oci ini namanya Butet. Dia yang sering dapetin perlakuan kasar selama berlatih dan bermain sirkus. Katanya kalau main saat show tidak bagus, saya dipukulin. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki. Bahkan untuk buang air saja dia kesulitan. Selain itu, si Butet ini juga pernah tetap dipaksa tampil pada saat dia hamil dan sampai dipisahkan oleh anaknya. Jadi anaknya ini nggak bisa diberi susu oleh si Butet. Anaknya Butet ini namanya Vivi. Ternyata Vivi juga dibesarin di lingkungan sirkus tanpa mengetahui siapa orang tuanya. Dan ternyata Vivi ini diambil oleh salah satu bos Oriental Sirkus Indonesia. Vivi ini baru sadar pas dewasa kalau si Butet ini adalah ibunya. Nah, puncaknya lagi, si Vivi itu ternyata diperlakuinnya sama kayak ibunya. Diperlakuin kasar dan pernah dikurung di kandang macan. Vivi juga pernah sempat kabur lewat hutan dan ditolongin oleh warga sekitar, tapi akhirnya tetap ditemuin lagi sama orang Oriental Sirkus Indonesia. Selain Butet dan Vivi ini, ada lagi mantan pemain sirkus Oci namanya Ida. Dia sekarang harus hidup di atas kursi rodanya. Jadi pernah pada saat tampil, Ida ini
mengalami kecelakaan yang sangat serius tapi nggak dapetin pertolongan pertama dari pihak Oci dan nggak dibawa ke rumah sakit juga. Pas Ida baru ada tanda-tanda bengkak di pinggangnya, baru dibawa ke Jakarta dan dioperasi. Jadi dapat disimpulkan atau secara kesimpulan ini, pihak Oriental Circus Indonesia ini sangat melanggar hak asasi manusia, mulai dari kekerasan fisik hingga eksploitasi anak. Nah, sementara itu di sisi lain, Taman Safari Indonesia mengakui nggak ada keterkaitannya dengan para mantan pemain sirkus yang mengalami kekerasan, dan pihak Taman Safari ini minta ke publik atau netizen untuk gak sangkut pautin kasus tersebut ke pihak mereka. Taman Safari juga ngeklaim bahwa perusahaannya itu berkomitmen dengan mengedepankan prinsip good corporate governance. Jadi kita analisis secara keseluruhan berdasarkan prinsip keberlanjutan organisasi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan. Nah, dalam konteks ini, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi nunjukin kegagalan dalam aspek sosial dan tata kelola organisasi. Dalam aspek sosial ini, eksploitasi anak, kekerasan fisik, dan penghilangan identitas ini nunjukin ketidakpedulian terhadap kesejahteraan individu yang terlibat di dalam organisasi. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial yang seharusnya dijunjung tinggi oleh organisasi berkelanjutan. Selanjutnya, pada tata kelola organisasi, dalam penolakan tanggung jawab oleh Taman Safari Indonesia terhadap kasus ini mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Organisasi berkelanjutan ini harusnya memiliki mekanisme pengawasan dan penanganan keluhan yang efektif untuk mencegah dan menangani pelanggaran. Nah, yang ketiga itu ada pada reputasi dan kepercayaan publik, di mana keterlibatan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia itu dapat merusak reputasi organisasi dan mengurangi kepercayaan publik. Hal tersebut ini dapat berdampak pada keberlanjutan secara jangka panjang organisasi, baik segi operasional maupun finansial. Nah, jadi untuk mengurangi dan mencegah ataupun memperbaiki kejadian serupa di masa depan yang akan datang, organisasi itu yang pertama perlu mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Itu merupakan langkah awal dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Yang kedua itu ada memperkuat tata kelola dengan menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat dan mekanisme pelaporan pengawasan yang aman bagi pekerja untuk melaporkan pelanggaran. Yang ketiga itu ada meningkatkan transparansi dengan membuka informasi terkait kebijakan dan praktik organisasi kepada publik untuk memastikan akuntabilitas. Yang keempat itu melakukan audit independen dengan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan audit terhadap praktik-praktik organisasi dengan memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dan keberlanjutan. Yang terakhir, menyediakan pemulihan bagi korban dengan memberikan kompensasi dan dukungan rehabilitasi bagi korban sebagai bentuk tanggung jawab. Gitu, teman-teman. Jadi sekiranya itu saja yang dapat saya paparkan hasil analisis saya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang punya kritik dan saran, boleh banget ya. Oke, sekian dari saya. Dadah.